Ujajua man banta krinana si ikelengi Tuhan ta Yesus. Sada bukti nakelengate di bata kita lid pedahna si man beginken. Melebe. Jadi gua ngetersa kelengate di bata kita lid pedahna si man beginken. Serira seorang tua adilit orang tua anta lit pedahna man banta. Si lalit orang tua na lalit pedah si man begin kena. Kemah. Bujur mujua kita lupa orang ini menyambut kampungku. Orang baru kersap lah pernah isambutna. Apalagi aku pe anak baru kersap kangen begitu. Malah bukan bosan nginin bunga kami si cantik endah. Engkai maka melala bunga kami ban lalit ergana. Maka namji leban kami. Jadi jaga peduakan. Malah kan bosan nginin baju kusi menjili endah tiap berengi. Engkai ban bergehna. Di panasan ya ban cikang buka sadanari gelana ulah mekapal sa bagaimana. Iya, tapi enda mekadan kami ika banjahe. Jadi kami sila usur kuka banjahe pe, bancing idah du sitik-sitik, adi bangku-bangku kami pe bersinge semprot ngetiap-tiap wari saja jelmana ngelalit je kundul dilarang katanya. Jadi itulah kesan kami sedikit. Lagi apa kam pernah narik kuka banjahe 2 bulan hari. Iya, lockdownnya hampir 8 minggu. Iya. Jadi bagaimana kurang lebih. Maka banci dengar si begi sorana. Permulaan kita kebaktian mah domba-dombaku begi kenangnya serangku. Sama ras di batanta Tuhan ta Yesus pe ngoya ke surga. Tapi pedahna lalap dengan litman beginkan idoni enda. Isekin Tuhan Yesus dai. Ustur kalau katakan aku sih berkesan nakal bangku. Kuasa si surga rasa terkasa idoni. Makanya lawaslah beritakan berita si meriah. Mau bagi hari. Maka bicara apa kita jumpa ulah kam lupa notokan misindai. Gelah kalak si deban rebuena bancing daca kegelengan di batandai. Lebih katakan ini kena usur kunjungan kuta barong kersap merga dengan ngirimo bagaimana adina la Cina lah ni merga si merga kal cocok kal kai bawang merah tu 50.000 sudah kilo ya. Ya Madinah perjuma lit kamon mon regana lit kamon mon largana. Itulah keadaan idoni. Sini dari kata di bata si banci keras kita pasal siwa. Enda kuakap ayat 10:4. Markus atau Markus lupa mah. Bandai naik pengo Markus dari kape mah. Jadi tetap sajalah bukan du Markus du ada banci kau gendu pe banci dinga kamu. Lit kini ndu kasih go ibu gindu. Iya. Banci kangkeri sada pe lalit. Si inget pe labo dali sebabna labo lit wang kulit de malo masalah bicara lupa pe labo kita rugi ongkos pela kabun darat kainar dewa uang kulit te pela kabun darat bicara lupa gia adi tanah medem ngembegikin kata di bata malah berugi adi banci begikin kata di bata banci bana kita gua mudu-udu engkai maka banci bana mudu-udu banjaga di bata kata nandai laku iti setan ya maka minta sia tunduk ya makanya ini kendai talit kiningin du entah lang. Maka banci kange lit ka penungkunan mah bagi ade. Adi ngokrina na jelas ulah ka sungkun. Tapi di lit langa jelas pe banci kange si sungkun. Ndai lit peminduan pertoton guna temanta si tading i daerah lo baleng. Kuta madinding. Yang dalam kuta baru man bangku
nainari pengum aku kumarding di ngabarkan Injil. Iya, tang-tang na kami na jabu, tang-tang na tahu kan kejabu Pak Pendeta ni duga apa ke? Oh pengum sila aku kumarding. Nenda banci karto to guna kutanta si martinding gela banci begina min kata di bata. Oke mah, dageto to kita guna kita mardinding silo balangenda untuk kari si teruskan ngoge pustaka. Toto kita man bandu di bata kami. Eme di bata si goruh kuduni enda maka banci itandai kami di bata Langa di surga saja kam labo banci tandai kami. Bujur di bata kami si goruh kuduni Tuhan kami Yesus jangan kakam mulihkan ku surga bani jahkin ingandu jangan banci kape pesikap du man ingan kami sanga kami rih pagi ku surga jangan ridinga kakam ngalo-ngalo kami man bandu kami sembah ibas kekelengan du banci ajarin du kami toto kami guna kuta kami mardinding ilau di daerah lau baleng enda kelengindu ia sebab nari ngulit je berita si meriah. Maka gundarir toto kami gelah benih si inggo itaburundai banci turah mulihi adinggo nusur udang. Balah nusur kesandu si badia man anak kuta kelah na rehbue nakala situ. Ras ngaku maka kamu Yesus dibatasi itandai kami dai singgo petandakan Bapa di surga reh kam kudoni enda. Bagai pe pedahandu ras kaisi bahandu adu sadekape pancika tambah pengangkan kami ras itandai kami kamu di bata kami situ tuhu. Wujud Tuhan kami Yesus dibas gelarndu kami toto. Amin. Gau sinin Markus dai pasal siwa. Kuoge cakap Indonesiana. Iya, dilit si mansukun dupe, pakak jendelit kari piga-piga sila siangka. Tapi di angka du ulan naik pesungkun gome meranda. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Iya, jadi anda kembali Yesus melayani kebutuhan kula sangkut pautnya dengan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa roh katanya sini. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi ini sesudah Yohanes, Petrus, Yakobus bersama dengan Yesus turun dari gunung kemuliaan tadi. Karena mereka ini naik bersama dengan Tuhan, yang 9 tinggal di bawah, tidak ikut di bawahnya. Ayat 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, terjengahlah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Jadi ada kesukaan mereka waktu mereka melihat Yesus, disambutnya Yesus ya dengan bergegas. Entah kenapa dikatakan Markus di sini tercengahlah mereka, juga tidak tahu. Ya, kemungkinannya belum pernahnya berpisah murid dengan Yesus. Tetapi sekali ini berpisah. Yang 3 dibawanya, yang 9 dia tinggalkan. Ayat 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Jadi Yesus ini bertanya kepada mereka, apakah yang kamu persoalkan dengan mereka? 17. Kata seorang dari orang banyak itu. Jadi orang banyak itu yang menjawab di sini. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi dibawanya anaknya ini yang kerasukan roh dan sekarang anak ini bisu. Jadi yang menjawab ini rupanya orang tua dari
anak yang sedang kerasukan roh yang membisukan dia. 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Wah, gawat ya. Jadi ini ceritanya roh jahat yang ada di dalam anak yang membuat dia bisu. Jadi ini bintang filmnya, satu roh jahat, satu anak yang menjadi bisu, satu bapaknya, satu lagi murid. Iya. Apakah kita mau langsung mengeksegesi ayat 18? Dan setiap kali roh itu menyerang dia. Di sini istilahnya menyerang. Roh jahat itu dibandingkannya seperti anjing yang datang menyerang. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan dia ke tanah. Bagaimana jahatnya setan itu diceritakan orang tuanya tadi. Apa yang dibuat roh jahat ini kepada anaknya ini? Karena ini bukan pertama kali, berarti berulang kali. Setelah itu apa? Lalu mulutnya pun berbusa. Apalagi giginya berkertakan. Dan tubuhnya menjadi kejam. Mau Anda bersahabat dengan roh seperti ini? Karena ini menjadi pertanyaan kalau kita membaca Alkitab. Kalau kita nggak mau berkawan, bilanglah aku tidak mau. Kemungkinannya dia mau. Ya makanya dia datang. Kalau bukan kawan kita, dia kan nggak mau datang. Jadi kalau kita katakan tidak mau, boleh. Tapi mereka mungkin ini sahabatnya. Sekarang sahabatnya ini sudah mengamuk. Makanya nomor teleponku, kalau Anda nggak tahu kan Anda nggak bisa telepon aku kan. Apalagi Facebookku. Walaupun Anda mau masuk Facebookku kan nggak tahu Anda, karena nggak ada hubungan kita. Jadi dia kerasukan setan ini kemungkinannya jelas ada nomor HP-nya connecting, itu bahasa sekarang ya. Iya, ada Facebooknya. Asal dibuka Facebooknya, masuk langsung Facebook orang lain. Begitu di sini. Karena ada Facebooknya dengan roh jahat. Karena Markus ini kan ditulis kepada orang yang berbegu. Makanya diceritakannya tentang roh jahat tadi yang merasuk anaknya ini. Gitu. Nah, pikir-pikirlah itu. Kurasa aku sekarang gak pernah lagi datang roh jahat sama aku. Dulu iya, karena ada nomor telepon kami sama. Iya dulu, tapi sekarang gak pernah lagi dia kulihat datang karena nomor teleponku pun sudah kubuangkan, nomor teleponnya pun tidak ada lagi sama aku. Iya, lupa aku tabasnya, itu maksudnya. Iya, jadi nggak ada lagi hubungan kami. Maka di sini mungkin ada hubungannya, terutama dengan orang tuanya ini, sehingga orang tuanya yang menjadi pergumulannya anaknya ini tadi. Di sini Yesus menghadapi roh jahat. Dan yang menjadi pertanyaan kita di sini, aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Kenapa? Pernahkah murid-murid ini Anda tahu mengusir roh jahat berhasil? Atau pernah atau belum? Belum atau pernah? Makanya tadi karena nggak ada uang kulit, lupa pun tidak apa-apa, karena nggak ada uang kulit, nggak ada durung-durung. Di mana didurungi? Karena jauh kali semua jemaat kan. Kalau panjang dibuat pun apanya, tongkatnya nggak juga sama. Iya. Pernahkah Anda ingat murid-murid ini berhasil mengusir roh jahat? Pernah ya? Itulah waktu Yesus mengutus mereka, pasal 6 ya. Iya, ayat 13. Iya, pasal 6 ayat 13. Iya, jadi itulah yang membuat pemikiran kita. Karena di sini Yesus mengutus ke-12 rasul.
sudah diberikannya kepada mereka kuasa untuk mengusir setan. Maka dalam 13 keluarlah laporan, kan begitu ya. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi kapan hilangnya kuasa tadi? Kalau dulu sudah punya pengalaman, itu maka dibawa oleh orang ini kepada murid-murid Yesus. Karena mereka sudah tahu murid-muridnya ini pernah mengusir roh jahat dan mereka mentaatinya. Keluar roh jahat itu. Sekarang keluar laporan. Sudah kubawa anakku ini kepada murid-muridmu. Tetapi mereka tidak dapat mengusirnya. Gitu kah? Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Di mana hilangnya? Waktu saya baca tadi, nanti kita bisa teruskan dulu, nggak usah sekarang kali dijawab ya. Karena sudah pernah, itu maka dibawa, itu maka mereka itu berkerumun, itu makanya orang Parisi pun ikut campur baur dalam cerita tadi, kan itu tadi. Iya, orang Parisi pun ada di situ, murid-murid pun ada di situ, yang punya connecting pun dengan roh jahat, roh yang apa tadi ada yang membuat dia bisu, diributlah mereka di sini. Dibawalah kepada murid-murid. Ternyata sekali ini enggak terjadi. Iya, ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ya, bisa ya? Apa? Marah Yesus kepada mereka. Berapa lama lagi katanya? Kamu orang yang tidak percaya. Tapi tadi sudah ada pengalamannya. Sekarang kok tidak percaya lagi? Waktu saya pelajari dari teman-teman yang mencoba, itulah maka yang diperingatkannya murid-murid ini pada pasal 8. Itulah ayat 15. Awas ragi orang Farisi. Jadi ketidakpercayaan orang Farisi tadi dan tabiat orang Farisi tadi, karena ikut tadi di sini orang Farisi ini mempengaruhi murid-murid tadi sehingga tidak bisa lagi. Makanya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 juga sudah kita bahas itu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, makanya sudah terjadilah pengaruh ragi orang Farisi tadi. Sebagaimana orang Farisi tidak percaya, murid-murid pun sekarang sudah tidak percaya walaupun sudah diperingatkan. Sama seperti Simon Petrus nanti waktu menyangkal kan diperingatkan juga, Simon, sebentar lagi engkau menyangkal aku. Di sini juga sudah duluan diperingatkan. Ada pengaruh ragi orang Farisi membuat kuasa yang sudah mereka biasa pakai dalam nama Tuhan Yesus sekali ini ada ganjalnya. Karena sudah ada pengaruh ketidakpercayaan orang Farisi tadi menyelusup ke dalam hati murid-murid yang tinggal di bawah. Kan 9 orang ini. Iya, itulah jawabnya. Baru ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Jadi mereka ini berarti entah murid-murid sudah ikut atau orang Farisi. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Ayat 18, ayat 20 menceritakan apa yang dibuat roh itu kepada anak ini, menunjukkan betapa jahatnya dia. Seperti di Garasa, Markus pasal 5. Digoncang-goncangkannya katanya. Iya. Dan dibandingkannya ke tanah dan terguling-guling sedangkan mulutnya berbusa katanya. Ya, itulah bisa kita tahu jahatnya dia. Jadi ada setan. Kan begitu, ada roh jahat. Ini kan di sini. Roh itu, gitu ya. Mana tahu nanti Anda bergumul tentang hal ini.
Ada roh yang senantiasa mengganggu saudara. Ini kan mengganggu. Siapa yang dapat membebaskannya? Pertama, dalam pikiran orang tuanya, inilah murid. Baru sesudah itu, oh inilah Yesus sudah datang. Maka dibawanya lah ke situ. Dan rupanya waktu dibawa itu pun, roh tadi melanjutkan apa yang dibuatnya selama ini. Ditunjukkannya lah kuasanya di hadapan Yesus. Ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Berarti sudah lama roh itu memperbudak anak ini. Sejak masa kecilnya. Iya. Sejak masa kecilnya roh itu ada di dalam anak ini. Iya. Berarti bukan baru. Makanya tadi kita bilang, oh ini dari dahulu memang sudah tempatnya roh ini dan menyiksa anak ini dari hari ke sehari sampai Yesus datang ke kampung orang ini. Iya. Mana tahu ada di antara kita yang punya pengalaman hari ini. Mungkin dari dahulu Anda sudah sering kali dirasuk atau diganggu oleh roh, karena itu ada di dalam dunia ini. Iya. Kalau COVID-19 kan ini baru keluar. Itu makanya dibuat pun COVID-19 karena penafsiran mereka semua munculnya itu pada bulan Desember tahun 2019. Tapi kurasa setan sebelum COVID-19 pun bagaimana? Ya sudah ada. Nah, dan ini jauh lebih berbahaya nampaknya. Iya. Mari kita lihat kalau gitu. Jawabnya sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeret dia ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi dibawanya dia ke dalam api supaya dibakar, atau dibawa ke dalam air supaya ditenggelamkan, seperti babi-babi di Gerasa. Dibawa seperti babi-babi yang dibawa oleh setan masuk ke dalam jurang, mati tenggelam di danau Galilea. Seperti itu. Memang kita sudah tahu iblis itu dari dahulu adalah mau membunuh manusia. Jadi nggak ada rupanya roh ini yang baik. Iblis itu rupanya nggak baik. Maka di sini ditambahnya lagi keadaannya. Apalagi keadaannya? Oh, sering dia bawa ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Hanya belum dapat izin dia, seperti dikasih Yesus izin kepada setan-setan supaya masuk ke dalam babi-babi, dan babi-babi itu diizinkannya masuk ke dalam jurang. Ini juga dimasukinya, tapi belum dikasih izin untuk membinasakan anak ini ke dalam api ataupun ke dalam air. Sebab itu, inilah orang tuanya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ada imannya? Kasihannya? Iya. Apa dikatakannya? Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Karena dilihatnya tadi murid-muridnya nggak bisa berbuat sesuatu. Sekarang tolonglah kami dan kasihanilah kami. Berbeda dengan orang yang sakit kusta. Kalau sakit kusta itu apa katanya? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Barulah Tuhan Yesus katakan, aku mau, tahirlah engkau. Ini jumpa dengan orang desperate need, karena anak begitu perlu pertolongan. Dibawa ke dalam api, dibawa ke dalam air, keluar busa dari mulutnya, dikejangkannya dia. Sekarang tolonglah kami kalau engkau dapat. Sebab itu jikalau engkau dapat berbuat sesuatu. Jadi nggak dikenalnya Yesus.
Ya, kemungkinannya dia belum pernah mengikuti pelayanan Yesus. Makanya dia tidak pernah melihat kekuatan Yesus yang dapat membebaskan roh setan. Karena bukan ini pertama kali Yesus mengusir roh setan yang ada di daerah Galilea ini. Tapi kemungkinannya dia nggak pernah dengar cerita kabar baik tentang Yesus. Mana tahu di tengah-tengah kita juga ada yang tidak pernah mendengar Yesus bisa membebaskan kita dari orang kerasukan setan. Dia memang nampaknya belum pernah tahu. Maka dikatakannya, apa katakan tadi? Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tidak tahu dia apa yang bisa dibuat oleh Yesus, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Maukah Yesus menolong orang seperti ini yang tidak beriman ditolong? Kan di sini yang menjadi pertanyaan kita nanti. Berarti murid-muridnya pun tadi sudah angkatan yang tidak beriman. Orang yang membawa anaknya juga tidak beriman. Tambah lagi orang Farisi. Kumpullah semuanya. Dan setan ada di situ mengganggu anak ini. Barulah ayat berapa kita sekarang? 22. Begitu kan? 22 ya? Ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ditariknya supaya bapak ini beriman. Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Apa katanya? Tolonglah aku yang tidak. Bahasa apa ini? Inilah bahasa orang yang belum pernah mendengar Yesus. Jadi kalau jumpa kita dengan seperti ini, langsung kita ingat ini. Iya, katanya aku percaya. Di belakangnya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sama dengan bahwa dia tidak percaya. Maka di sini Yesus tidak melakukan itu karena imannya. Itulah yang sangat sederhana. Ya, makanya tadi dimarahinya orang ini, berapa lama lagi angkatan yang tidak percaya ini, aku sabar terhadap kamu, begitu kan? Iya, nggak ada orang percaya di situ. Iya. Ya, dia yang perlu ditolong pun tidak percaya juga. Makanya kalau kita melayani, beginilah kalimat yang sering dipakai. Ya, aku percaya. Baru ditanya, betulkah kata kita? Betulkah ibu percaya? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Inilah dia jelas. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak, saya baca. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Berapa banyak perintahnya? 1. Aku memerintahkan engkau, roh yang membuat orang bisu dan menjadi tuli. Baru ditambahnya lagi, keluarlah daripada anak ini. Ketiga, jangan memasukinya lagi. Karena berulang kali dia masuki. Kan itu tadi cerita ayahnya. Waktu dimasuki dia, diseretnya ke dalam api dia. Diseretnya dia ke dalam air. Dimasukinya dia, dibanting-bantingkannya seperti ini. Dan keluarlah busa dari mulutnya. Makanya diperintahkannya, aku memerintahkan engkau. Wah, ini seperti Allah berfirman, jadilah terang. Ini dengan kuasa ya. Iya, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Inilah kuasa Yesus. Maka saudara-saudara yang masih terikat di dalam kuasa gelap, kalau pada malam pertama ini Anda dengar kuasa Yesus bisa mengusir roh-roh jahat, andalah itu. Bukan karena iman Anda, tetapi Anda tahu bahwa Yesus sedang mengunjungi saudara.
Dan dia berkuasa untuk membebaskan kita. Karena anak manusia datang ke dunia ini adalah untuk membinasakan perbuatan iblis. Karena iblis sudah merasuk orang ini menjadi bisu dan menjadi tuli. Diperintahkan oleh Tuhan Yesus dua isinya. Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan lagi jangan memasukinya lagi, seperti dia menghardi angin ribut. Angin, berhentilah kamu. Ada kupingnya, mendengarkannya. Jadi roh jahat ini pun ada kupingnya. Iya, makanya 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Dia masih menunjukkan kuasanya yang hebat. Tapi harus keluar. Kan itu ceritanya sini. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Hebat ya? Nah, maka kita akan berpikir malam ini. Kemungkinannya pertama kali Anda mendengar Yesus mengusir roh jahat seperti Bapak ini. Makanya tadi bagi orang yang percaya semuanya tidak ada yang mustahil. Baru katakan aku percaya. Tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Ada kejujurannya terhadap Yesus. Barulah Yesus berkata, keluarlah dari anak ini. Dan waktu roh itu keluar, karena roh itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak ini dengan hebatnya, ditunjukkannya siapa roh jahat itu. Memang Markus senang, karena yang membaca cerita ini adalah orang yang terlibat dalam kuasa kegelapan. Kita tidak bisa katakan tidak ada kuasa setan. Kita harus katakan ada kuasa setan diceritakan dalam Alkitab ini. Mulai dari ayat 18 itu dikatakannya, ayat 20 dikatakannya, ayat 26 dikatakannya. Itulah kuasanya. Tetapi kuasa setan ini nampaknya menyakitkan manusia. Baru dilanjutkannya, anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Jadi beginilah ceritanya supaya semua kita bisa melihatnya. Ya, kalau ini langsung kita ingat ya. Kalau enggak kan Yesus kalau kepada angin ribut kan berhenti, katanya berhenti aja. Tetapi ini kok lama dibuatnya pertandingannya supaya nonton orang semua. Iya. Supaya orang itu bisa melihat kuasa iblis tadi bagaimana merusakkan manusia dan bagaimana hebatnya. Tapi walaupun dia hebat, dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Keluarlah anak itu dan dibanting-bantingkannya sehingga anak itu ia sudah mati, kata orang. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Sembuh dia. Keluar setannya itu dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus tidak bisa masuk sekali lagi. Di mana kita berhenti khotbah? Oh, aku tahu ada kuasa setan. Karena itu aku membuat tangkalnya. Boleh. Maksud Bapak boleh bagaimana? Ya karena Anda belum tahu siapa yang sebenarnya yang bisa membebaskannya. Seperti orang ini tadi. Tetapi sekarang dia sudah tahu bahwa Yesuslah yang berkuasa membebaskan orang yang kerasukan setan ini tadi. Karena anak manusia datang untuk membebaskan dari kuasa kegelapan. Itulah kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3:8 ya. Iya, anak Allah datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Inilah pekerjaan iblis. Inilah pekerjaan Yesus. Inilah ketidakpercayaan inilah ketidakpercayaan ayah dari anak ini. Inilah ketidakpercayaan murid-murid. Inilah pengaruh ragi orang Farisi membuat murid-murid mengalami kesulitan. Baru kita baca 28.
ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Muncul pertanyaannya ya. Karena tadinya mereka sudah punya, kok sekali ini tidak. Heran dia. Seperti Simpson tadinya punya kuasa, sekarang sudah tidak ada lagi. Makanya ditanya, kenapa hal itu terjadi? Katanya. Barulah jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi murid-murid ini tambah lagi pengenalannya akan roh jahat. Tambah lagi pengenalannya akan Yesus. Tapi waktu saya pelajari, apa maksudnya kecuali dengan berdoa? Gitu. Kan bisa juga ya. Kalau gitu adakah syaratnya mengusir setan katanya juga. Makanya ada juga langkah-langkah mengusir setan gitu. Jawabnya sama sekali salah ya. Yang ada cuma satu. Yesus yang berkuasa mengusir setan, bukan pakai langkah. Tapi di sini Yesus mengajar mereka kecuali dengan doa. Tapi kalau kita baca nanti ke belakang, kita lihat Yesus bukan dengan doa mengusirnya, hanya dengan perkataan. Karena itu kuasa, maka dengan perkataan saja dia berkata, keluarlah dari anak ini. Baik saudara-saudara yang kekasih, didapatnya lah ya. Itulah yang mungkin kita renungkan. Dapatnya apa yang dia cari. Makanya kalau ada saudara-saudara yang masih menggumulkan, ini bukan pengampunan dosa yang digumulkan. Jadi yang digumulkan di sini adalah anak ini berulang kali diganggu oleh roh jahat, membuat dia menjadi bisu dan tuli. Itulah pengalamannya dalam hidup. Tetapi kalau roh itu jahat, dibanting-bantingkan roh itu dia diseretnya ke dalam api, dan kadang-kadang diseretnya lagi ke dalam air untuk membinasakannya. Maka iblis di sini sangat berharap untuk membinasakan anak ini. Tapi untunglah Yesus tidak membiarkannya sampai bertemu dengan dia. Dan begitu bertemu dengan Yesus, langsung dia ada reaksi. Dan waktu Yesus memerintahkan dia keluar, langsung ditunjukkannya kuasanya menghempaskan anak ini. Seperti orang yang sudah mati. Dan sesudah itu Yesus menolongnya. Dan dia bangkit dan lepas dari kuasa iblis, roh yang selama mulai dari waktu kecilnya yang sudah mengganggu dia, dilepaskan oleh Yesus. Kenalkah orang tuanya? Tidak. Karena tolonglah aku yang tidak beriman ini. Jadi di sini hanya Yesuslah yang dapat memberikan pertolongan itu. Sehingga dia menolong orang ini, dan ada cerita ini yang kita dengar malam hari ini. Adakah saudara-saudara para pendengar kami yang belum pernah mendengar tentang Yesus yang berkuasa melepaskan kita dari kuasa setan? Dan kalaulah ada, kan ini pertolongannya, iya. Bagaimana kalau Anda bisa mengundang Yesus? Aku pernah mendengar cerita bagaimana engkau menolong orang tuli dan orang bisu sejak dari mudanya, sejak dari kecilnya, dan dia dilepaskan dan disembuhkan. Dan aku inilah sekarang yang sering diganggu oleh roh jahat. Bolehkah aku juga ditolong? Kalau orang itu pun tidak beriman, aku juga belum beriman kepadamu. Apakah boleh aku mendapatkan kesembuhan yang sama seperti kesembuhan orang itu? Barulah kita katakan dalam cerita ini enggak ada iman. Hanya Yesus datang untuk melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Di sini Yesus melayani orang yang dirasuk oleh roh.
yang membuat mereka itu bisu dan tuli dan seringkali diseret-seret secara jasmani. Banyak kali penderitaannya oleh pekerjaan roh yang ada di dalam dirinya sejak masa kecilnya. Berulang kali roh itu datang untuk menyiksa dia. Dan Yesuslah jawabannya. Ini bukan mengenai dosa diampuni, tetapi Yesuslah yang membebaskan anak ini. Kita semuanya sama. Yesuslah yang berkuasa membebaskan kita dari kuasa kegelapan itu. Kita sudah melihat tadi kenapa murid-murid tidak dapat, karena sudah ada pengaruh. Awas ragi orang Farisi, dan sesudah mempengaruhi itu, dia nggak bisa lagi mengusirnya. Padahal pada waktu dia pergi mengabarkan Injil, sudah diberikan kuasa kepada murid-murid ini. Benarkah kita orang yang belum pernah mendengar nama Yesus, yang berkuasa membebaskan orang yang kerasukan roh setan? Kalau memang benar Anda belum pernah mendengarnya, ikutlah saudara kita ini. Apakah Anda tidak percaya? Juga sama. Tetapi Anda sudah bisa melihat Yesuslah yang berkuasa untuk membebaskan dia dari persoalannya ini. Ada Yesus, ada orang yang kerasukan setan, dan Yesuslah yang melepaskan dia. Baik, saudara-saudara yang kami kasihi, kalau inilah pergumulan Anda dalam masalah sekarang ini, kami memohon supaya Anda datang kepada Yesus dengan mengingat cerita ini. Melalui cerita ini kita ditarik bahwa Yesus berkuasa melepaskan orang yang dirasuk oleh setan. Apakah karena imannya besar? Tidak. Karena dia katakan tadi, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tetapi nanti sesudah itu kita belum tahu apakah dia percaya atau tidak. Maka mungkin Anda, kalau gitu kenapa Yesus mau melayaninya? Jawabnya sangat sederhana. Karena anak manusia datang ke dunia untuk membinasakan perbuatan iblis. Memang ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nanti sesudah itu mungkin orang ini bisa percaya, inilah yang memberikan pertolongan kepadaku. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan pada malam ini, supaya ada bagian kita masing-masing. Kalau Anda terlibat dalam kuasa kegelapan dan kuasa setan yang mengganggu hidup Anda mendapat jawabannya. Yesuslah. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani orang kerasukan setan ini. Anak manusia datang ke dunia untuk membinasakan perbuatan iblis. Inilah tadi perbuatan iblis, dan sudah dibinasakannya perbuatan itu, dan akhirnya sembuhlah anak yang dari kecil ini sudah dirasuk oleh setan. Yesuslah satu-satunya yang dapat menolong kita semuanya dari kuasa kegelapan itu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau telah mengutus Yesus datang ke dunia karena ada musuh manusia di bumi. Itulah roh-roh jahat. Dan di sini roh-roh jahat itu membuat anak ini bisu dan tuli. Dan Engkau telah melepaskan dia, dan Engkau berkata kepada roh-roh itu supaya keluar, dan roh itu mentaati apa yang Engkau katakan. Kami mengucap syukur. Dan sekarang kami berdoa, kalaulah ada di antara pendengar ini pergumulannya adalah hubungannya dengan setan. Dia hidup di dalam naungan kuasa kegelapan setan dari hari ke hari. Dan dia sangat takut kepada setan. Dan sering dia diganggu. Tuhan Yesus, kami mohon kehadapan-Mu. Kemungkinannya juga dia bukan orang yang percaya sebagaimana orang tua anak ini. Kami berdoa,
supaya waktu dia memanggil namamu, berilah orang ini dilepaskan dari roh jahat itu, sehingga nanti ada ceritanya bahwa benarlah Yesus datang ke dunia untuk membinasakan perbuatan iblis. Dan sesudah itu, bawalah orang yang demikian percaya kepadamu dan bertobat dan meninggalkan penyembahan berhalanya. Kami berdoa Tuhan kami Yesus, kalau ada di antara para pendengar ini yang belum pernah mendengar seperti orang tua yang anaknya kerasukan roh ini, buatlah Tuhan supaya dia punya pengalaman mujizat. Tolonglah dia Tuhan Yesus supaya dia bisa tahu bahwa Engkaulah Allah yang telah datang untuk melepaskan dia dari kuasa kegelapan itu. Terpujilah namamu, telah kami mengenal Yesus satu-satunya yang dapat membebaskan kami daripada roh jahat ini. Terpujilah namamu, Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan.